Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 4 akan memaparkan materi sejarah tentang pembentukan Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau yang disingkat dengan BPUPKI. Nah, sebelum lanjut ke pembahasan materinya, yuk kita kenalan dengan anggota dari kelompok 4. Yang pertama ada Kusuma Nanda Putra, absen 22, Laili Hikmatun, absen 23, Lailatul Syamul Ikromah, absen 24, Maftubas Tulbiri, absen 25, Muhammad Resnu Muzaki, absen 26, Muhammad Bahir Bintang Ramadan, absen 27, Muhammad Maulana Dafa, absen 28, Roro Lintang, absen 35, dan Zaskia Narlita Rahmadani, absen 36. Selanjutnya, yuk kita simak video pembahasan berikut ini. Pendahuluan. Pada masa pendudukan Jepang, kaum nasional dan kelompok Islam terlibat dalam pembentukan BPUPKI dan PPKI untuk mempersiapkan kemerdekaan Indonesia pada 7 September 1944. Perdana Menteri Jepang, Jenderal Kuniaki Koiso, mengumumkan janji kemerdekaan sebagai langkah nyata. Pada 1 Maret 1945, Legend Kumaki Chiharada membentuk Dokuritsu Junbicho Sakai atau Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia untuk mempelajari persiapan kemerdekaan yang disingkat BPUPKI. BPUPKI memiliki tugas memberi dukungan dalam proses kemerdekaan Indonesia, sedangkan tujuannya untuk mempelajari dan menyelidiki hal yang berhubungan dengan pembentukan negara Indonesia. Anggota BPUPKI terdiri dari 60 orang Indonesia dan 7 orang Jepang yang tidak memiliki hak suara. Total anggota termasuk ketua dan wakil ketua berjumlah 70 orang. Safruddin Bahar, dalam buku Risalah Sidang BPUPKI atau PPKI yang diterbitkan oleh Sekretariat Negara Republik Indonesia, menyatakan bahwa keanggotaan BPUPKI terdiri atas 1 orang ketua, 2 orang wakil ketua, 60 orang anggota, dan 6 orang tambahan. BPUPKI resmi dibentuk pada 28 Mei 1945 dengan ketua Dr. Kanjeng Raden Tumenggung Rajiman Wedyo Diningrat dan 2 wakil ketua Raden Panji Suroso asal Indonesia dan Ichibangese Yoshio asal Jepang. Yang A. Sidang pertama BPUPKI 29 Mei sampai 1 Juni 1945. Pada 29 Mei sampai 1 Juni 1945, BPUPKI mengadakan sidang pertama bertempat di gedung Chungsang-in di Jalan Pejambon 6 Jakarta atau dikenal dengan Gedung Pancasila. Dr. Andes KRT Rajiman Wedyo Diningrat dalam pidatonya di pembukaan sidang meminta pandangan dasar negara yang akan dibentuk. Terdapat 3 tokoh yang memenuhi permintaan tersebut. Yang pertama, ada Muhammad Yamin pada tanggal 29 Mei 1945 dengan gagasan 1. Peri kebangsaan, 2. Peri kemanusiaan, 3. Peri ketuhanan, 4. Peri kerakyatan, dan 5. Kesejahteraan rakyat. Yang kedua ada Supomo. Waktu penyampaian pidato 31 Juni 1945 dengan gagasan 1. Persatuan, 2. Kekeluargaan, 3. Keseimbangan lahir dan batin, 4. Musyawarah, dan 5. Keadilan rakyat. Dan yang ketiga atau yang terakhir, Insinyur Soekarno pada tanggal 1 Juli 1945. 1. Kebangsaan Indonesia, 2. Internasionalisme atau peri kemanusiaan, 3. Mufakat atau demokrasi, 4. Kesejahteraan sosial, dan 5. Ketuhanan yang Maha Esa. Pada saat persidangan berakhir, belum bersepakat tentang dasar negara, padahal BPUPKI akan reses sampai Juli 1945. Untuk itu, Ketua BPUPKI membentuk panitia kecil beranggota 8 orang dengan diketuai oleh Insinyur Soekarno. Panitia ini bertugas untuk memeriksa dan menggolongkan usul-usul yang masuk, baik secara lisan maupun tertulis. Pada 22 Juni 1945, Ketua Panitia 8, Insinyur Soekarno mengumpulkan 38 anggota BPUPKI. Mereka datang ke Jakarta dalam rangka menghadiri sidang Chungsang-in. Dan sebagian lagi memang dalam rangka membicarakan lanjutan dari tugas Panitia 8. Para tokoh itu akhirnya membentuk panitia kecil
lagi yang beranggotakan 9 orang dari mereka yang hadir, yang dikenal sebagai Panitia 9. Selanjutnya, Piagam Jakarta. Malam hari 22 Juni 1945 di kediaman Insinyur Soekarno, Jalan Pegangsaan Timur 56, Jakarta, Panitia 9 melakukan rapat dan berhasil merumuskan naskah rancangan Mukadimat Hukum Dasar yang dinamakan Jakarta Charter Piagam Jakarta. Rumus rancangan dasar negara terdapat di akhir paragraf keempat dari dokumen rancangan pembukaan hukum dasar. Selanjutnya, sidang kedua BPUPKI 10-17 Juli 1945. Persidangan kedua BPUPKI pada 10-17 Juli 1945 ini membahas tentang bentuk negara, wilayah negara, kewarganegaraan, rancangan UUD Keuangan dan Ekonomi, pembelaan negara, serta pendidikan dan pengajaran. Untuk membahas rancangan Undang-Undang Dasar, sidang BPUPKI membentuk Panitia Perancang Undang-Undang Dasar dengan Ketua Soekarno. Panitia Pembelaan Tanah Air yang didampingi oleh 2 anggota istimewa yaitu Tanaka Kaka dan Matu Ura. Panitia lain yang dibentuk adalah Panitia Ekonomi dan Keuangan yang diketuai oleh Muhammad Hatta, dengan didampingi anggota istimewa yaitu Takonomi Kaka. Persidangan pada 11 Juli 1945 kemudian membicarakan tentang luas dan batas wilayah negara. Terdapat 3 usulan tentang luas dan batas wilayah negara. Yang pertama itu wilayah Hindia Belanda dahulu. Yang kedua, wilayah Hindia Belanda dahulu ditambah dengan Malaya, Borneo Utara atau sekarang disebut dengan Kalimantan Utara, Irian Barat, dan Timor Portugis atau sekarang yang disebut dengan Timor Leste. Yang ketiga, wilayah Hindia Belanda dahulu ditambah dengan Malaya tetapi tanpa Irian Barat. Dari 66 suara yang masuk, 19 suara memilih butir pertama, 39 suara memilih butir kedua, dan 6 suara memilih butir ketiga. Pada 19 Juli 1945 itu pula, Panitia Perancang Undang-Undang Dasar kemudian membentuk panitia kecil yang bertugas menyempurnakan dan menyusun kembali rencana Undang-Undang Dasar yang telah disepakati. Kelompok kecil ini berjumlah 7 orang. Panitia Perancang Undang-Undang Dasar bersidang menerima laporan panitia kecil pada 13 Juli 1945 yang disempurnakan kebahasanya oleh panitia penghalus bahasa. Persidangan BPUPKI kedua dilanjutkan pada 14 Juli 1945. Ir Soekarno melaporkan hasil kerjanya yang memuat 3 hal, yaitu pernyataan Indonesia Merdeka, pembukaan UUD, dan batang tubuh UUD. Konsep pernyataan Indonesia Merdeka disusun dengan mengambil 3 alinean. Pertama, naskah Piagam Jakarta dengan sisipan yang panjang, terutama di antara alinean pertama dan kedua. Sedangkan konsep pembukaan UUD hampir seluruhnya diambil dari alinean keempat dan terakhir naskah Piagam Jakarta. Ketua BPUPKI dalam kata akhirnya pada persidangan 16 Juli 1945 mengatakan naskah Undang-Undang Dasar ini kita terima dengan sebulat-bulatnya. Selanjutnya dalam sidang pleno BPUPKI pada 17 Juli 1945 dibicarakan usul-usul panitia ekonomi dan panitia pembelaan tanah air. Semua hasil kerja BPUPKI diserahkan kepada Panglima Angkatan Darat ke-16 Jepang atau Salko Shikikan untuk kemudian diserahkan kepada Panglima Tentara Jepang untuk wilayah selatan atau Slilkan Nanpogun yang bermarkas di Dalat, Vietnam. Nah, itu dia nih teman-teman pembahasan materi dari kelompok kami. Semoga bermanfaat ya. Dan apabila ada kekurangan dan kesalahan dalam perkataan, mohon dimaafkan ya teman-teman. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.